Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada seorang raja yang gemar sekali makan, dan raja ini memberikan perintah kepada para pegawainya untuk membuat pintu-pintu di sekitar istana, bahkan pintu kamarnya sendiri menjadi lebih kecil. Tujuannya adalah supaya makanan kesukaannya itu tidak bisa diambil orang. Setelah semuanya dilakukan dan semua makanan yang ada masuk ke dalam kamarnya, beberapa hari kemudian raja ini ditemukan mati. Kenapa? Karena raja ini mati tertimbun oleh makanan-makanan yang dia simpan sendiri. Raja ini mati karena hidup di dalam kerakusan, mementingkan dirinya sendiri. Padahal rakyatnya pada waktu itu hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan kisah ini terlebih dahulu di awal perenungan kita. Kisah ini adalah sebuah kisah imajinasi. Tetapi apa yang mau disampaikan dalam cerita ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Orang-orang yang hidup dalam keserakahan, orang-orang yang hidup egois, itu ada sampai pada hari ini. Masa-masa seperti pandemi COVID-19 ini, itu semakin terlihat, Bapak Ibu Saudara. Orang menimbun makanan, orang menimbun masker. Itu bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Terlihat bahwa orang tidak lagi mementingkan orang lain. Banyak orang yang tidak bisa membeli, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan makanan-makanan tertentu ataupun masker yang dipergunakan untuk mereka dalam berkegiatan sehari-hari. Hilang di pasaran. Dan yang membeli adalah orang-orang yang punya banyak uang. Bagi orang-orang yang tidak punya uang, hanya gigit jari, tidak bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Orang masih hidup dalam keserakahan, masih hidup dalam keegoisan, padahal kita tahu masa pandemi ini adalah masa di mana kita mempunyai masalah yang sama. Dan seharusnya kita menghadapinya juga bersama-sama. Nah, perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang adalah binaan Paulus sendiri, yaitu di jemaat di Korintus. Nah, kita tahu Paulus menulis surat ini karena jemaat ini sedang berada di dalam permasalahan yang cukup berat. Mereka sedang terpecah belah. Karena di dalam jemaat ini ada sikap egois, ada sikap serakah. Kita bisa bayangkan di dalam jemaat ada sikap egois dan serakah itu seperti apa. Sangat tidak mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang kaya pada saat itu yang datang ke perjamuan makan, itu menghabiskan seluruh makanan. Jadi jemaat ini seringkali membuatkan seperti perjamuan makan, lalu mereka diundang untuk makan bersama-sama, bersekutu bersama. Tetapi yang menghabiskan makanan pada saat itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak kebagian lagi. Kenapa? Karena mereka datang terlambat. Mereka harus bekerja dulu kepada tuannya, lalu mereka diizinkan untuk boleh datang ke dalam perjamuan. Tetapi pada saat mereka datang, makanan sudah habis. Dan lebih tragisnya lagi, Bapak Ibu Saudara, orang-orang kaya ini menikmati perjamuan yang disiapkan, menikmati makanan, menikmati minuman, bahkan sampai mereka mabuk.
Sikap-sikap seperti inilah, sikap-sikap yang egois, yang serakah seperti ini, bagi Paulus ini sungguh menghina Allah. Sekaligus menyakiti sesama. Apa yang mereka lakukan oleh orang-orang kaya ini pada saat itu betul-betul menghina Allah, betul-betul menyakiti sesama mereka. Orang-orang ini lupa bahwa perjamuan makan yang diatur, yang dilakukan pada saat itu bukanlah semata-mata untuk menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa dahaga. Tetapi ada makna lain, Bapak Ibu Saudara. Perjamuan itu adalah tradisi yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk merayakan, untuk mensyukuri karya keselamatan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Itu makna terpentingnya. Ada pengucapan syukur di dalamnya. Ada sebuah perayaan atas pengorbanan. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada saat itu malah mereka menghabiskan makanannya, mereka tidak mau berbagi kepada orang lain, bahkan mereka sampai mabuk-mabukan. Nah, perjamuan makan yang diselenggarakan di gereja di Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, dilakukan seharusnya dengan semangat cinta kasih. Cinta kasih apa? Yaitu orang yang rela memberi, rela berkorban, rela melayani, persis apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib. Tetapi inilah yang tragis yang dilakukan oleh jemaat-jemaat tertentu. Mereka malah melakukan hal sebaliknya. Semangat untuk memuaskan nafsu pribadi, mereka tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Maka apa yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu tidak ada bedanya dengan makan dan minum di restoran. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita kalau ke restoran datang, pesan, makan, kita pesan sesukanya, ya, kita ada uang, kita bayar, kita tinggal, selesai. Kita tidak perlu melakukan percakapan dengan meja sebelah, dengan orang-orang lain yang makan pada saat itu. Kita tidak peduli. Tetapi perjamuan makan yang dilakukan di jemaat Korintus itu bukanlah tujuan untuk memuaskan rasa lapar dan rasa dahaga, tetapi ada makna yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini ada beberapa hal yang mau disampaikan. Dan biarlah kita merenungkan juga pada saat kondisi kita berada seperti ini. Yang pertama, ada sikap egois dan serakah. Itu bukanlah sikap seorang yang percaya kepada Tuhan. Bukanlah sikap seorang Kristiani. Egois artinya adalah hanya mementingkan kesenangan pribadi, kepentingan dan keuntungan sendiri. Serakah artinya selalu ingin memiliki lebih dari apa yang kita sudah miliki. Orang-orang seperti ini tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu merasa kekurangan. Kita belajar yang kedua. Makanan dan minuman itu dapat menjadi sebuah sarana untuk merayakan dan mewartakan cinta kasih Kristus. Terutama bagi orang yang miskin, yang lapar. Dia akan merasa dihargai, dia akan merasa diterima, dia akan merasa dianggap seperti saudara. Hanya lewat makanan dan minuman. Yang ketiga, cara kita mengatasi keegoisan dan keserakahan adalah dengan kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk mencukupkan diri kita.
Kita bersedia mau berbagi kepada orang lain. Kalau kita bisa melakukan ketiga hal ini, maka setiap orang yang percaya, yang mau mempercayakan dan merayakan perjamuan Tuhan, itu kita mampu berbagi. Tubuh Kristus itu adalah untuk berbagi. Hidup dalam kebersamaan. Maka kita akan dipersatukan. Maka kita akan mewartakan kasih Kristus kepada sesama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita diajak melalui perenungan kita, keegoisan, keserakahan, itu akan membuat sebuah tembok yang besar. Dan itu akan memblokade pewartaan Kristus kepada banyak orang. Keegoisan dan keserakahan itu akan menghambat pemberitaan bagaimana Tuhan betul-betul mengasihi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang kalau kita masih hidup dalam keserakahan dan hanya mementingkan diri kita sendiri. Ini saatnya untuk kita boleh berbagi kepada sesama. Untuk kita boleh mementingkan orang-orang yang miskin dan yang lapar. Kita bertindak sesuatu. Kita berbuat sesuatu. Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hal-hal sederhana yang kita lakukan. Kita bisa mulai belajar menguji diri sendiri, mencukupi, dan kita akan belajar bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang masih terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengevaluasi apa yang boleh kita lakukan selama ini, atas apa yang Tuhan boleh berikan buat kita, dan kita mau juga berbagi bagi banyak orang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.